Dunia ini kejam, tapi juga indah. Selama 2000 tahun, sejarah Eldia tulis dengan darah melalui 9 kekuatan raksasa yang berasal dari satu sumber yang bernama Ymir Freight. Namun, tidak semua Titan diciptakan setara. Ada yang lahir sebagai mesin penghancur massal, ada pula yang hanya menjadi bidak taktis di medan perang. Hari ini kita akan membedah secara mendalam berdasarkan kemampuan regenerasi, daya hancur, kecerdasan, dan pengaruh terhadap alur sejarah. Siapakah pemegang gelar Titan terkuat sepanjang masa? Mari kita mulai dari urutan terbawah. Pure Titan adalah bentuk paling umum yang kita lihat di sepanjang seri. Mereka adalah manusia Eldia yang disuntik dengan cairan tulang belakang Titan dan kehilangan kesadaran manusiawinya secara permanen. Kecuali mereka memakan salah satu dari 9 Titan Shifter. Satu-satunya dorongan mereka adalah memakan manusia. Uniknya, mereka tidak memiliki sistem pencernaan. Mereka memakan manusia bukan untuk nutrisi, melainkan karena insting bawah sadar untuk mencari shifter agar bisa kembali menjadi manusia. Biasanya memiliki proporsi tubuh yang aneh, kepala terlalu besar, tangan terlalu pendek, dan ekspresi wajah yang kaku. Seringkali terlihat tersenyum atau melongo kosong. Mereka membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Jika malam tiba, mereka akan menjadi tidak aktif atau tidur. Mereka tidak memiliki taktik, mereka hanya berjalan lurus menuju kerumunan manusia terdekat. Ukuran Pure Titan bervariasi dari 3 meter hingga 15 meter. Semakin besar ukurannya, semakin besar pula ancaman fisiknya. Namun kecerdasannya tetap nol. Abnormal Titan adalah Pure Titan yang memiliki anomali dalam perilaku mereka. Mereka seringkali menjadi penyebab kekacauan tak terduga dalam strategi pasukan penyelidik atau survei corps. Berbeda dengan Pure Titan yang menyerang manusia terdekat, Abnormal Titan bisa saja mengabaikan sekelompok orang di dekatnya untuk menyerang target yang lebih besar atau lokasi strategis tertentu. Mereka seringkali menunjukkan cara bergerak yang aneh, seperti berlari dengan 4 kaki, melompat sangat tinggi, atau berlari sangat cepat dengan gaya yang eksentrik. Beberapa abnormal menunjukkan sisa-sisa ingatan masa lalu, seperti contoh Talking Titan yang ditemukan Ilse Langnar yang mencoba berbicara dan membungkuk karena mengira Ilse adalah Ymir Freight. Abnormal adalah ancaman terbesar karena mereka bisa menembus barisan depan dan langsung menyerang bagian tengah formasi yang vital. Car Titan Pickfinger adalah salah satu karakter tercerdas, namun secara mentah, Car Titan memiliki kekuatan ofensif paling rendah. Bentuknya yang merangkak membuatnya tidak ideal untuk duel 1 lawan 1. Kelebihan utamanya adalah stamina yang tidak masuk akal. Pickfinger bisa tetap dalam wujud Titan selama berbulan-bulan tanpa kelelahan. Kekuatannya bukan pada otot, melainkan pada fleksibilitas sebagai platform senjata berjalan. Tanpa unit meriam di punggungnya, Car Titan hanyalah target empuk bagi Titan lainnya. Namun dalam strategi militer Marley, Titan ini adalah tulang punggung yang tak tergantikan. Tinggi hanya sekitar 4 meter saat merangkak, menjadikan Titan terkecil kedua setelah Jauh Titan. Wajah memiliki memoncong yang panjang. Secara anatomi dirancang untuk membantu keseimbangan saat membawa beban berat di punggungnya. Meskipun tidak memiliki kekuatan fisik yang destruktif, kelebihan utamanya yaitu stamina yang tidak masuk akal. Pick bisa tetap dalam wujud Titan selama berbulan-bulan tanpa kelelahan. Annie Leonhardt menjadikan female Titan ancaman yang mematikan, tetapi secara atribut dasar, Titan ini yang paling serba bisa, yang tidak memiliki spesialisasi ekstrim. Kekuatannya adalah adaptabilitas. Ia bisa memanggil Titan Murin dengan teriakannya dan melakukan pengerasan di titik tertentu. Namun daya tahan tubuhnya tidak sekuat Armor Titan dan kekuatannya tidak sedahsyat Attack Titan. Ia berada di peringkat ini karena kekuatannya sangat bergantung pada kemahiran bela diri penggunanya. Di tangan orang biasa, female Titan hanyalah Titan yang memiliki kelincahan tanpa keunggulan mutlak. Ia memiliki stamina yang jauh di atas rata-rata shifter lain. Di bawah Car Titan, Annie mampu berlari jarak jauh dalam waktu lama sambil mempertahankan kecepatan tinggi yang melampaui kuda pasukan Survey Corps. Selain mengeraskan bagian tubuh untuk menyerang, female Titan mampu membungkus penggunanya dalam kepompong kristal yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata manusia biasa atau pedang baja ultra keras. Ini adalah mekanisme pertahanan terakhir yang dilakukan Annie untuk menghindari interogasi setelah ia tertangkap di distrik Stohes. Ia tetap berada dalam kristal tersebut selama bertahun-tahun tanpa menua sedikit pun.
Jaw Titan adalah unit penyerang tercepat. Dalam pertempuran jarak dekat, ia bisa menjadi mimpi buruk, kecil, lincah, dan memiliki gigitan yang bahkan bisa menghancurkan kristal pengerasan. Sayangnya ia adalah glass cannon. Pertahanannya sangat lemah. Satu pukulan telak bisa mengakhiri hidup penggunanya. Kita memiliki bagaimana Jaw Titan Porco seringkali kewalahan saat menghadapi musuh yang memiliki jangkauan serangan lebih luas. Jaw Titan adalah belati, bukan pedang besar. Beast Titan milik Zeke Yeager terlihat sangat overpower, tetapi ingat, itu karena darah bangsawan Zeke, bukan karena kekuatan murni Beast Titan itu sendiri. Secara alami, Beast Titan memiliki bentuk yang canggung. Jika ia tidak memiliki kemampuan melempar dengan akurasi tinggi atau kemampuan mengendalikan Titan murni yang merupakan bonus dari darah raja, ia akan sangat mudah dikalahkan dalam duel jarak dekat, seperti yang dibuktikan oleh Levi Ackerman berkali-kali. Meskipun secara historis sering dianggap sebagai Titan yang tidak berguna dalam pertempuran langsung, di tangan Zeke Yeager, Titan ini menjadi monster paling ditakuti di medan perang. Melalui teriakannya, Zeke bisa mengubah orang Eldia yang telah meminum cairan tulang belakangnya menjadi pure Titan. Ia juga bisa memerintah mereka di bawah kendalinya, sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh Founding Titan. Beast Titan melambangkan sisi kebinatangan manusia. Namun ironisnya, Zeke menggunakan kecerdasan tingkat tinggi, sains dan strategi untuk memaksimalkan kekuatan primitif tersebut. Simbol kehancuran tembok Maria. Armor Titan memiliki pertahanan fisik yang hampir tak tertembus oleh senjata konvensional manusia. Tubuhnya dilapisi kulit keras yang berfungsi sebagai perisai berjalan. Seluruh tubuhnya dilapisi kulit yang sangat keras kecuali di bagian persendian seperti ketiak, belakang lutut, dan selangkangan. Agar ia tetap bisa bergerak, secara mentah ia adalah salah satu Titan terkuat. Ia mampu menghancurkan gerbang tembok Maria hanya dengan melakukan serangan seruduk atau tackle dalam kecepatan tinggi. Namun seiring kemajuan teknologi seperti tombak petir dan meriam anti-Titan, baju besi Rainer mulai kehilangan taringnya. Selain itu, berat Zira ini mengurangi kecepatannya secara signifikan. Ia adalah tank yang hebat, tapi tank yang tetap memiliki celah di persendiannya. Selain itu, teknik bela diri seperti kuncian yang dilakukan Eren sangat efektif melawannya karena Zira tidak melindungi dari tekanan pada sendi dan tulang. Titan yang paling unik, misterius, elegan, sekaligus mematikan. Selama berabad-abad, Titan ini disimpan sebagai kartu as oleh keluarga bangsawan Tibur dan tidak pernah diturunkan ke medan perang hingga invasi Eren Yeager di Liberio. Warhammer Titan mampu menciptakan senjata apapun, dari pengerasan tanah, panah, cambuk, pedang, hingga duri-duri yang muncul dari tanah. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah penggunanya tidak berada di tengkuk, melainkan tersembunyi dalam struktur kristal di bawah tanah. Satu-satunya alasan Titan ini kalah adalah karena kecerdikan Eren dan bantuan Jaw Titan. Secara kekuatan murni, ini adalah Titan dengan kemampuan kreasi paling berbahaya. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan putih halus yang terbuat dari bahan pengerasan. Zira ini terlihat lebih fleksibel dibandingkan milik armor Titan, menyerupai pakaian pelindung atau masker anggar. Karena struktur wajahnya yang unik, Warhammer adalah salah satu dari sedikit Titan yang bisa berbicara dengan jelas dalam wujud raksasanya. Kenapa Attack Titan berada di 3 besar? Bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tapi karena kemampuannya untuk melawan waktu. Attack Titan bisa melihat ingatan penggunanya di masa depan. Ini bukan sekedar kekuatan otot, ini adalah kekuatan takdir. Attack Titan tidak pernah tunduk pada siapapun. Dalam duel 1 lawan 1, keinginan kuat untuk terus maju memberikan dorongan kekuatan yang melampaui logika fisik. Ia adalah predator yang tidak bisa dihentikan oleh rantai sejarah. Sesuai namanya, Titan ini melambangkan semangat untuk terus maju dan berjuang demi kebebasan. Dipegang oleh karakter utama kita, yaitu Eren Yeager, Attack Titan bukan hanya sekedar mesin tempur, melainkan motor penggerak takdir dunia. Tidak seperti Armor Titan yang berat atau Colossal Titan yang lambat. Attack Titan memiliki proporsi tubuh manusia atletis yang sempurna.
Ini memungkinkannya melakukan teknik bela diri, bantingan, dan serangan cepat. Dalam kondisi emosi yang meluap, Attack Titan versi Eren mampu masuk ke mode Berserker, di mana tubuhnya memanas dan mengeluarkan api, meningkatkan kekuatan destruktifnya secara drastis. Kekuatannya sangat bergantung pada tekad penggunanya. Semakin kuat keinginan Eren untuk menang, semakin sulit Attack Titan untuk dikalahkan. Ia memiliki regenerasi yang sangat cepat saat dalam kondisi terdesak. Dewa Kehancuran Colossal Titan adalah senjata nuklir berjalan. Transformasinya saja bisa meratakan satu kota kecil. Dengan tinggi 60 meter, ia bisa menghancurkan apa saja hanya dengan menginjaknya. Titan ini bukan sekedar senjata, melainkan bencana alam berjalan yang mampu mengubah landscape sebuah negara dalam sekejap. Ia begitu besar hingga kepalanya bisa melewati puncak tembok setinggi 50 meter. Tubuhnya tidak memiliki kulit, hanya otot-otot merah yang terekspos secara permanen dan terus-menerus mengeluarkan panas, dan ia juga bisa mengeluarkan uap panas yang mencegah lawan mendekat. Kelemahannya satu, kecepatan yang sangat lambat dan konsumsi energi yang boros. Walaupun begitu, Titan ini cukup dengan satu tendangan ia bisa menghancurkan gerbang kota yang paling kokoh. Sang pemegang kendali seluruh bangsa Eldia, Founding Titan, adalah puncak dari segala kekuatan. Sang koordinat yang menghubungkan seluruh bangsa Eldia melintasi ruang dan waktu. Jika 8 Titan lainnya adalah bidak, maka Founding Titan adalah sang pemain catur atau bahkan pemilik papan caturnya. Tanpa batasan darah bangsawan, Founding Titan adalah dewa. Ia bisa mengubah ingatan, memanipulasi struktur tubuh bangsa Eldia, dan yang paling mengerikan, membangkitkan jutaan Titan kolosal di dalam tembok untuk melakukan rambling. Ia tidak hanya menguasai masa kini, tapi juga terhubung dengan seluruh jalur di masa lalu dan di masa depan. Di hadapan Founding Titan, 8 Titan lainnya hanyalah butiran debu. Menghapus, mengubah, atau memberikan ingatan palsu kepada seluruh bangsa Eldia. Inilah cara Raja Frit membuat penduduk dalam tembok lupa akan sejarah dunia luar. Kekuatan penuh Founding Titan hanya bisa diaktifkan oleh mereka yang memiliki darah keluarga Frit atau race. Jika seseorang dari darah bangsawan mewarisi Founding Titan, mereka akan terkena ideologi Raja Karl Fritz yang cinta damai dan pasif. Akibatnya mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan Titan ini untuk menyerang. Bahkan jika mereka terancam punah, Founding Titan bukan lagi soal kekuatan fisik. Ia adalah otoritas tertinggi atas kehidupan dan kematian. Di tangan yang salah, ia adalah akhir dari dunia. Di tangan yang benar, ia adalah pelindung abadi. Ia adalah pusat dari seluruh tragedi 2000 tahun Attack on Titan. Tiap Titan memiliki peran dalam papan catur yang disusun oleh Isayama. Kekuatan mereka bukan hanya soal siapa yang paling kuat memukul, tetapi siapa yang paling mampu mengubah dunia. Menurut kalian, apakah peringkat ini sudah akurat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like untuk video lainnya.